Marilah pada pengajian malam ini atau Jumat malam kita mulai dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada yang dirahmati Allah, marilah kita kajian pada malam ini. Kita sebetulnya materinya meneruskan pengajian di saat Senin Pon yang itu, karena materinya masih banyak. Kalau kita sampaikan keseluruhannya dan makin jenuh, maka kita ini sambung. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu kita prihatinkan bersama-sama, bahwa di dalam kehidupan di dunia ini kita bahasanya sedang menanam berbagai macam amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau juga yang berhubungan dengan muamalah masyarakat. Dan bagaimana untuk ke depan kita, bahwa kehidupan di dunia ini kita sudah sadari bahwa buat kehidupan ini sementara. Karena sementara baik yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan yang masih balita, masalah kita mau pindah alam itu rahasia Allah. Maka yang penting kita perlu dipersiapkan, yang supaya pulau itu, saya sudah berjalan umur 71 tahun. Kalau orang jalan sudah, yang dilalui sudah lama, sudah panjang. Mungkin 50 tahun ke depan perubahan jenderal sudah alih generasi. Tapi umur kita paling panjang kan 24 jam. Kedepannya yang tahu Allah, maka perlu dipersiapkan untuk kita mencari jalan surganya Allah. Karena ada dua pilihan, kalau orang yang sukses adalah orang yang bersurga. Orang yang tidak sukses bisa tidak. Maka pentingnya kita untuk mempersiapkan bekal-bekal untuk kehidupan di alam yang abadi. Ya, di alam yang abadi pada akhirnya nanti kita yang enak. Walaupun ini sementara, kehidupan kita di dunia ini penuh ujian, penuh pengorbanan dan penuh perjuangan. Karena kalau istilah bahasa Umar bin Khattab mengatakan hidup di dunia ini bagikan orang istilah ngiyup, ya, berteduh di satu pohon, di bawah pohon. Kalau sudah merasa tidak sungguh, bahasa kita kan pulang ke rumah. Bahasa pulang itu semua orang mendapatkan. Kalau mungkin punya anak di perantauan, begitu pulang merasa sangat bergembira, bisa ketemu bapak, ibu, simbah, saudara-saudara. Nah, kalau kita juga pulang besok ke rahmatullah, ditunggu-tunggu oleh Allah selama kita mau menanam
nilai-nilai ibadah yang baik, insya Allah akan senang. Itu semua mau persyaratan. Ada beberapa syarat agar kita bisa menjadi orang yang berbahagia di samping di dunia sampai di akhirat. Pertama, jadilah orang yang bertauhid, berakidah, beriman yang bersih. Sebab iman itu amalan hati, yang tahu itu bersih atau tidak hanya Allah. Tapi kita harus berusaha dengan cara memahami agama Islam. Sebab kalau nggak paham, kita bisa alamatnya nggak sampai, ya, tidak sampai alamat, karena alamat ini perlu ilmu. Maka yang pertama, agar kita bisa meniti jalan menuju surga, jadilah orang yang beriman, bertauhid, berakidah yang lurus, yang bersih, yang benar. Akidah yang lurus, yang bersih, yang benar itu yang bagaimana? Sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Muqaddimah kita sampaikan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah sebagai Tuhan kita harus beramal soleh. Tapi cara beramal solehnya jangan sampai ibadah kita terselip dengan kata-kata, perilaku, bahasa syirik, khurafat, ta'adud. Ya. Paling sering kita sampaikan, membersihkan, mensucikan akidah tauhid iman itu ya bukan hal yang mudah. Harus kita selalu ya belajar, harus selalu kita berpikir, harus kita juga selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang bisa membawa kita untuk ingat ibadah kepada Allah. Bukan kita fanatik, tapi kalau kita punya teman yang asal-asalan, bisa berbalik teman yang maaf jauh dari Allah SWT. Artinya enggak selalu ingat ibadah yang baik, yang maksimal. Bersih, artinya bersih itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sangat mudah. Ada seorang juragan punya karyawan. Karyawannya sama juragannya sama-sama nggak paham agama. Siro darah kerja nama juragannya sudah tidak beriman kepada Allah. Sebab sifat yang memberi rezeki itulah Allah. Kita sebagai manusia yang berwasilah, berusaha ikhtiar. Pulau Nabi Pak Juragan, pulau Raja Jenderal Manten bikin aja, makanya anak pulau gitu. Itu sudah termasuk dua-duanya perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik. Jangankan di dunia, orang yang sudah mati pun Allah menjamin rezekinya, apalagi yang masih hidup. Itu urusan Allah. Namun usahanya berbagai macam cara, keahlian, kesekilan, keterampilan masing-masing. Ada yang jadi pegawai, pedagang, guru, petani, nelayan, macam-macam. Maka tidak boleh kita beriman
bercampur dengan urusan nafsu manusia. Jangan sampai. Lah paling tidak kan kalau kita orang Islam ada datang tamu yang memperhatikan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu lega soal pertama, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah, diberikan rezeki saya panjenengan kula aturi rasa. Jawabnya gimana? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Itu jangan macam-macam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berkahnya dari Allah buat kula dan panjenengan. Jadi jangan sampai kita akidahnya bercampur dengan sesuatu nafsu manusia itu sampai akhir hayat kita. Insya Allah itu menjadi syarat pertama agar kita akan berjumpa dengan Allah. Wong ditamoni umpomo. Bapaknya orang cilik, mau dodolan cilik dilalah. Bupati ngersake rawuh nang daleme jenengan. Niku senenge ora jamak dirawuh bupati. Padahal silaturahim nggih menehi hadiah. Pokoknya Allah. Maka pentingnya kita jadi orang yang beriman, bertauhid, berakidah yang bersih dari berbagai macam penyakit akidah, termasuk syirik, khurafat, tahayul. Juga di situ semacam riya. Apapun amal kita begitu banyak, tapi kalau kita masih ada unsur riya, hati-hati. La yaqilu syai'an. Tidak akan ada bekas sedikitpun karena kita perbuatan riya. Itu yang pertama. Jadi kalau orang-orang hamba Allah, mukmin muslim kok akidahnya masih kotor, Nabi menjelaskan di dalam satu hadis yang kita kutip hanya matanya. Man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang di dalam kehidupan sebagai orang mukmin, orang muslim, tidak ada kesyirikan sedikit pun sampai di bawah mati menghadap Allah, kata Nabi, dakhala jannah. Maka jaminannya surga. Saya pernah dicurati salah satu pegawai masih muda. Iya mas, wong kaike sing makani kula dulu tapi diberikan nek kula diucap astagfirullahaladzim. Mas jenengan Islam, sholat, tapi ini gak cukup bahagia. Menang, iku keliru mas, keliru. Nek jenengan dimatur ngene. Alhamdulillah sebagai wasilah lantaran kerja kali si fulan. Orang yo nek orang kerja kali si fulan ora iso mangan, iku keliru. Jenengan perlu ngaji. Menawar, objek belum paham. Islam itu belum paham, bukan sekedar tahu dan ngerti paham. Paham dengan ngerti beda. Paham itu mau melaksanakan. Walaupun mungkin ilmunya baru sedikit. Tapi hadis itu yang kedua, faman lam yusyrika bihi syai'an dakhala. Kalau orang muslim mukmin itu di dalam kehidupannya itu kok berbuat kesyirikan, tahayul, sampai di bawah mati, kata Nabi, jatahnya neraka. Jatahnya neraka. Maaf karena kita juga banyak yang sudah sepuh, pentingnya kita mendalami Islam sampai paham. Ngaji itu yang paling bagus. Tahu, ngerti, paham ilmu sedikit diamalke.
Niku jenenge ngaji letes, cara PT letes. Tapi kalau ngaji sekedar guyubi kegiatan Allah sing diulang orang paham, orang ngerti, orang dilakoni niku dosa. Orang ngaji dosa, ngaji orang diamalke dosa. Jadi ngaji itu sing apik. Ini syarat pertama agar kita menjadi orang yang bisa, kalau bahasa wong kumpul, bisa bertemu, berkumpul, ditemani Allah, syaratnya akidah, imane, tauhidnya bersih, tidak bercampur dengan hawa nafsu manusia. Itu syarat yang pertama. Apa itu cara yang dirahmati Allah? Syarat yang kedua, agar kita bisa menuju satu kehidupan yang dibutuhkan kita, baik urusan di dunia terutama urusan akhirat, itu harus alamatnya jelas. Rumahnya mana, kampung mana, RT berapa, RW berapa, desa mana, itu jelas, nanti ketemu. Maka kita jadi orang harus paham apa sing diamalke, dasare apa, tuntunane apa, niate apa, lajeng kuwi ana sumber Quran sunahe apa ora. Itu penting. Maka pentingnya kita untuk selalu belajar ngaji, ngerti, paham agama Islam yang betul-betul yang benar. Jadi nanti, karena maaf, Islam di Indonesia sangat sulit, bukan sangat sulit bisa dipersatukan menjadi ukhuwah Islamiyah se-Indonesia. Sulit. Karena apa? Islam sudah terkotak-kotak. Kalau terkotak-kotak, orangnya wawasannya pendek, wawasannya cekak, itu sulit bisa berkumpul. Sudah dari pertama ada Muhammadiyah, lahirnya Persis, lahirnya terus Nahdlatul Ulama, lahir lagi yang sangat besar sekarang Majelis Tafsir Al-Quran di Solo. Itu pengajian tiap Ahad pagi, ya kecil yang hadir se-Indonesia ada 8.000 orang sampai 9.000. Di mana ada pengajian tiap seminggu sekali ada jamanya sampai 8.000, 9.000. Sementara ini di MPK di Solo yang dipimpin oleh ya Nur Solid Saifullah, ya LC MPU yang berarti Pak Sugino. Itu ada lagi Salafi, ada lagi Al-Irsyad, ada lagi Ahmadiyah, ada lagi Hizbut Tahrir, banyak terkotak-kotak. Jadi kalau kita nggak ngaji yang paham, kok beda ya kali pulau, kok beda kali iya, itu udah biasa. Yang penting ada 5 syarat yang sama, Allahnya sama, Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, ibadah wajibnya sama. Kalau selama ini 5 masalah itu bisa sama, itu semua akun muslim, saudara muslim. Ahmadiyah, Persis, MPA, Salafi, Al-Irsyad, Ahmadiyah. Sementara itu justru yang diklaim dianggap sesat saja masih berjalan di Indonesia. Menurut MUI itu si A dianggap sesat, MUI Musa, Ahmadiyah, ada lagi LPDI dan sesat. Tapi itu masih berjalan, walaupun minoritas. Ini buat pengalaman. Jadi pentingnya kita untuk selalu belajar.
Kata Imam Syafi'i, orang ngaji satu kali, paham satu bab, bisa diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kata Imam Syafi'i pun dan Imam Ahmad. Diriwayatkan dalam hadis Al-Hakim. Jadi ini awal dia ngaji sepisah, kok diulang tahap satu masalah kita bisa diamalkan, insya Allah itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wong sholat sunnah tarawih yang 11 rakaat saja, apa bisa aja? Jamaahnya semakin mundur, semakin berkurang waktunya. Ya, karena apa? Memang ibadah itu, sholat itu berat. Wa innaha laqadratun illa 'alal khashi'in. Sholat yang berat, kecuali orang-orang yang sudah hatinya betul-betul rasa tunduk kepada Allah. Jadi pentingnya belajar sehingga para kiai, para ustaz yang menyampaikan di dalam hadis yang sangat populer, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang kalau bahasa ngentengake awake untuk belajar, untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, kata Nabi mau dimudahkan masuk ke surga Allah. Maka penting sekali kita wajib ada yang suka ngaji usul pindah-pindah malah bingung. Justru kalau nggak pengalaman jadi bingung. Kalau saya ngaji itu di mana saja silakan. Kalau yang bersumber Quran, bersumber sunnah, yang hadisnya sahih maupun hasan, kita boleh pegang, kita boleh bawa milik kantongi, walaupun mungkin yang dikatakan bukan seirama di dalam ormasnya. Di dalam ormasnya tidak seirama, tidak sama, tapi pengajiannya sumbernya Quran sunnah. Maka penting sekali kita untuk selalu belajar untuk ngaji. Ya. Jika ngaji itu, maka kalau sholat kan juga wajib. Tapi kalau ngaji bukan wajib, lebih mantap fardhu. Kalau ini fardhu pun ala kulli muslimin wajib. Di sini sangat populer. Boleh ilmu sangat wajib bagi muslim laki-laki maupun muslimah atau muslim. Jadi kalau mengaji gimana? Dosa mengaji itu wajib. Jadi perlu kita selalu belajar dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga agar kita bisa menuju surga Allah, kita harus selalu beramal yang soleh, yang baik, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, itu harus selalu beramal yang soleh. Amal soleh itu ada beberapa keterangan. Pertama, niatnya bagus, tapi amalnya juga soleh. Mungkin niatnya bagus, tapi amalnya bukan soleh, nggak berhasil. Mungkin niatnya nggak benar, tapi amalnya amal soleh, itu pun tidak akan sampai. Jadi antara niat dan amal harus seimbang. Sumbernya juga Quran dan Sunnah. Artinya Quran yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sumbernya hadis yang sahih maupun minimal hasan. Soal hadis itu banyak sekali juga dari muka,
Rohim, Musa, Maudul. Maka tentunya kita untuk selalu beramal yang soleh. Amal soleh itu sangat banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Syarat amal soleh itu bisa sampai ke depan Allah. Pertama, semua amal soleh, ibadah yang soleh baik wajib maupun sunnah hanya karena Allah saja semata, tidak boleh disapiri dengan nafsu-nafsu manusia. Kalau sampai amal soleh tidak karena Allah, maka itu akan dapat pahalanya hanya di dunia, mungkin sanjungan, pujian, ya kalau tasawuf besok diumpah. Tapi betul-betul hanya karena Allah. Sehingga sering kita sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketika Allah tanya berkata Muhammad, katakan Muhammad, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku kita serahkan hanya karena Allah. Jadi tidak boleh, maka ibadah tidak boleh pakai bahasa angen-angen dewe, pendapat dewe, tidak boleh. Saya ditanya, ya di pengajian Ustaz, gimana kalau baca Yasin? Baca Yasin itu bagus, apalagi tahu isinya. Yang satu huruf di dalam bacaan Al-Quran akan diberi kebaikan. Tapi hati-hati, jangan baca Yasin disampaikan urusan nafsu. Aku mau Yasin semalam Jumat, paling rokik itu, baca itu di berpahala hati dan simpah pulau, apa simpah pulau. Nabi nggak boleh contoh, cara itu. Kita baca Yasin artinya kita dalam ada ibadah karena Allah. Kita nggak perlu ada nafsu sampai itu banyak sekali. Yang dapat seluruh itu ada yang jamin selamat kiai sama Allah Nabi. Yang jamin selamat yang diikuti hanya pada Allah dan pada Nabi. Siapapun sahabat itu tidak jamin, apalagi kiai, apalagi seperti pulau sekedar bermanji. Silakan. Tadi kita boleh bagus sekali kalimat riba, tapi jangan dibarengi disampiri dengan bahasa adat tradisi yang tidak ada sumbernya. Maka kata Hidayat kalau ada yang tanya pengajian, bagaimana Ustaz urusan kematian yang sudah berjalan ratusan tahun ini? Hidayat jawabnya sudah berhenti, itu ada manfaat. Titik itu aja. Berhenti, jangan diteruskan, tidak ada manfaat. Sebab kalau dicari dalilnya tidak ketemu. Pikiran yang konsep itu bagus isinya, kalimatnya, cuma nabinya tidak memberi contoh. Tidak dilarang, tapi nabi tidak bercontoh. Yang dicontohkan, marilah kita selalu berpikir yang pokoknya atau yang mutlak selama ada keterangan. Mutlak itu hitungannya, kalimatnya, waktunya sudah ada keterangan dari Nabi. Kalau mutlak bebas, tapi selama ada keterangan. Contoh seperti apa? Di zaman saya ikut ngaji di Al-Bahru Pak Imam Bukhari, ya pada sholat setelah zikir mutlak boleh baca apa? Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Begitu
Allah ini asal belajar itu. Aku mau, aku ya Allah, aku juga ini orang tidak mau. Tapi kita sudah dikatakan itu sisi doa salah. Boleh ya, kata hadisnya juga suatu. Tapi itu bukan pokoknya waktunya harus tapi sholat persis. Boleh diselip-selipkan tinggal membaca zikir di luar zikir kepada. Maka Allah menggunakan pada kita syarat agar kita menjadi orang yang kehidupannya baik dibaikan oleh Allah karena kita selalu beramal yang soleh. Amal solehnya hanya karena Allah dan juga ittiba. Ittiba itu mengikuti tata cara yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh mengalami, yakin tak boleh. Harus ada keterangan ittiba Nabi. Contoh, sebaik-baik sholat ibu-ibu wanita itu yang paling afdal di tempat sholat yang namanya akhirat khusus itu. Tapi sholat di masjid di musola tidak dilarang, maka ibu sangat berbeda. Jadi sebaik-baik sholat terutama ya masih timur, masih muda. Tapi hati-hati, jangan pakai wangi-wangian yang itu. Ulang, kecuali bapak diajarkan. Tapi persoalan seluruh, kalau bapak sholat yang paling afdal di masjid, di musola awal waktu berjamaah. Kalau bertanya imam, ada yang sunnah wajib, ada yang wajib, tapi kembali kepada hadis bahwa sholat berjamaah di samping sholatnya wajib, berjamaahnya wajib. Kenapa? Sebab sholat di rumah taruhlah tidak afdal kalau tidak ada ukur syar'i. Untuk satu jamaah sakit, hujan terus, kalau presiden belum sempurna. Sehingga dengan ayat ini banyaknya hafal orang yang sering belajar Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyahu hayatan. Sopor beramal saleh baik laki-laki perempuan tapi betul-betul karena Allah, tidak ada siapa-siapa. Maka kata Allah, saya jamin kehidupannya menjadi kehidupan punya hari. Kita yakin. Mengapa orang sholat masih belum perilaku maksiat? Mereka tidak tahu, tidak paham bahwa minimal paling sedikit sehari semalam kita minta petunjuk 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? An'amta alaihim, yaitu para nabi, para syuhada, para sholihin, para shodiqin. Itu jalan yang lurus. Maka kita simpulkan kalau orang sholatnya sudah menjiwai dan mau sholat sampai salam, tahu isinya, tahu maksudnya sholat, maka berusaha menjadi orang yang baik akhlaknya. Karena bahasanya ada bahasa orang sholat kenapa sama sebelumnya kok bersuara? Kenapa kalau ulangannya orang rukuk? Kenapa kalau kahannya masih sering pada sholat? Berarti sholatnya belum maka sholat yang kedua adalah sholat yang bisa
mencegah perbuatan yang kecil dan muka, itu buah dari amal soleh, maka akan jadi orang baik. Maka orang baik itu insya Allah akan ditolong Allah Subhanahu. Sama yang dirahmati Allah, sehingga kita tidak usah merasa ragu selama kita menjadi orang yang betul-betul beribadah karena Allah, tidak mungkin akan kesulitan, tidak mungkin. Sehingga Allah sering mengingatkan kama ya'mal mithqala dzarratin khairan lahu. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, satu biji sawi pun, satu debu pun, itu akan besok diaturkan, dihadirkan dengan orang yang berbuat. Begitu pula amal yang salah. Jadi kita tidak perlu berkekok wong liya, awalnya maaf orang yang suka ini itu jangan. Jangan, kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk yang pertama akidah tauhid, yang kedua kita harus apa tadi selalu beramal yang berilmu atau wajib, yang ketiga beramal yang saleh. Di hadapan Allah di dalam kaitan kita berbuat amal soleh, tidak ada yang ditanyakan urusan-urusan hebatnya di dunia. Jadi mungkin presiden atau RT, orang kaya, orang miskin, orang kuat atau orang lemah, dan orang bertindak atau enggak, itu tidak ditanyakan. Ya, ditanyakan, maka kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah untuk kehidupan dunia ini mari kita manfaatkan untuk bekal kehidupan di akhirat. Sebab apapun kelebihannya, selama tidak ibadah kepada Allah, kita akan celaka, akan rugi. Anda boleh, karena dengan kekayaan yang berkah ini bisa untuk mencari jalan juga, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, itu penting. Sehingga Allah menyatakan di dalam kaitan kita beramal beribadah, bukan banyak ibadah, macamnya ibadah, apa kecil ibadah, berat ibadah, tapi yang ditanya amal yang baik. Allah mengingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah tanyakan di dalam penciptaan Allah, baik dalam suasana kita kehidupan di dunia atau sudah mati, tapi yang ditanyakan pada kamu semua antara lain ahsanu. Apakah ada amal yang sudah baik, sudah bagus, sudah soleh? Jadi ini ditanyakan. Jadi maka berusaha menjadi orang yang beramal soleh, tapi ikhlas karena Allah SWT. Baikpun tidak kita lama, insyaallah 5 menit lagi, nanti terlalu lama. Kita juga sedikit kalau kita paham untuk kita menjadi semacam barometer kehidupan sebagai orang iman muslim, kita harus berpegang yang dasar Quran maupun Sunnah. Tadi yang ketiga, yang keempat adalah kita jadilah orang muslim, orang mukmin, antara hati kita, jiwa kita menyatu dengan nilai takwa. Menyatu. Artinya takwa tidak pernah ditinggal, nilai takwa tidak pernah ditinggal.
Kita takut aja harus di masjid, di musola, di masjid taklim. Kita pasal dengan takut yang boleh nggak diopek. Loh kenapa? Bisa juga ada orang yang mencari foto yang banyak dan katanya kurang bagus caranya. Ini contoh utamanya sepeda motor anak dibeli tanggane. Jangan sepeda motor tenis. Ya, kondisinya sudah tinggal 50%. Tapi ngakune sing adol itu bonus. Kalau masih 85%. Jadi kalau saya turunan kurang kecewa. Jadi terlalu tidak ada kondisinya sudah. Kalau mungkin itu atas datanya hanya 3 juta disuruh 5 juta. Begitu dipakai sesasi pola kali dadah. Yuk sampai beli promosi kedua kan loh nyata ini tinggi sendiri berkali rusak. Itu termasuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, jujur hari ini orang ada 50% dengan lainnya bilo umumnya usaha itu saja. Mana orang di barat bilang, coba lagi ada orang buat pandu di atas kering, di tengah basah. Itu kan tidak boleh. Maka jiwa nilai kata itu jangan sampai terpisahkan dengan hati nurani kita. Insya Allah menjadi orang yang akan mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Minimal wajibnya dan ada ketinggalan nikah sunnah yang kita perjuangkan. Sehingga di mana kita berada, mungkin di rumah, di pekerjaan, mungkin di mana saja, di kendaraan, maka nilai akan sangat besar. Artinya apa? Orang yang selalu bisa beribadah, beramal dalam melaksanakan kehidupannya melalui sunnah-sunnah Nabi, pada tidak apa yang dibaca Qurannya, apa yang dibaca itu menjadi amal yang solid. Contoh, kita mau masuk WC kaki kiri dibuat Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu selesai baca itu bersih keluar, kaki kanan keluar, kufra, alhamdulillah, alhamdulillah, sudah rasanya lega, sudah di kamar kecil, tapi itu berbahaya. Karena apa? Pakai tata cara ibadah Nabi. Orang senang, maka duduk pakai tangan kanan dicuci, berdoa, awalnya selesai kita menghadapi amanah pasal muslim itu sudah banyak bergizi perlahan cara ini ibadah. Maka takwa jangan sampai ketinggalan. Nah, istilah bahasa dia sholat itu sangat kemudian artinya ketemu di Bojo sholat, di Jakarta sholat, di Jogja sholat, orang bisa ketemu waktu ini artinya kalau makan minum itu sunnah tapi sholat itu sangat ketemu artinya harus ditemui betul-betul. Jadi nilai takwa jangan sampai kita ditinggalkan dengan jiwa rohani kita. Kalau kita sudah bisa antara takwa dengan secara fisik, gampang tergoda. Alhamdulillah secara umum berusaha itu aman. Kalau dia dibuka dana lain, subhanallah, orang jahat itu sekarang
menjamur. Kenapa? Karena barang nganggur, cari kerjaan sulit, tidak punya penghasilan, perutnya lapar, bulekan. Saya sekarang terharu, anak itu cerita, saya pengen sekali HP anti nabung. Setelah itu bisa beli HP sebenarnya. Kira lagi dipakai saatnya gini ada sepeda motor tapi bisa di sahur lagi. Kulit kuming nangis astagfirullahaladzim. Begitu teganya orang anak itu lagi menghadapi di sahur. Kalau orang tua kan agak penting. Oh anak-anak, nah, ini termasuk sesuatu. Kalau orang sudah nilai takwanya bisa dengan Quran kita, maka mudah dimaksud oleh syaitan. Maka pesan Allah wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya satu bekal yang paling hebat adalah nilai jiwa ketakwaan. Nilai jiwa takwa. Kalau kita ada punya nilai jiwa takwa, dihasil oleh setan, rasa belas kasihannya hilang. Seperti maaf ada cerita keadaan seperti orang Israel. Di Israel itu ada satu isu itu lebih berada daripada nyawa orang yang di Gaza yang di Palestina. 2 kali itu korban mati oleh kemarin dari 2 hari kemudian masjid di Palestina. Orang sudah dihasut oleh iblis yang ada rasa kasihan sedikit pun nanti mau menghadapi Allah bagaimana. Maka pentingnya kita menjadi orang yang nilai takwa yang artinya menyatu dengan hati kita. Artinya takwa itu orang yang tunduk melaksanakan segala perintahnya Allah, ukur sunnahnya Nabi, dan meninggalkan larangan Allah juga larangan Nabi. Itu jangan sampai kita yang dipisahkan. Insya Allah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah karena punya nilai-nilai. Mari kita, insya Allah walaupun materinya masih banyak, kita teruskan karena sudah setengah jam lebih. Maka kita tugas pertama, mari Bapak Ibu kita juga berjuang bersama-sama agar kita bisa meraih kebahagiaan akhirat surganya Allah. Pertama, jadilah orang yang imannya bersih, tauhidnya bersih, akidahnya bersih dari berbagai macam kesyirikan atau nafsu-nafsunya. Sehingga insya Allah kalau kita pulang ke rahmatullah dengan iman yang bersih, kata Nabi, jadinya surga. Tapi kalau imannya kotor, ada kesyirikan, jadinya neraka. Ada dua pilihan. Yang kedua, mari kita jadi orang yang selalu membaik untuk belajar ngaji, terutama bahkan agar kita dimudahkan ya jalan ke surga. Yang ketiga, mari kita istiqomahkan dalam beramal yang soleh, baik amal soleh wajib maupun sunnah, baik yang berbuat kepada Allah maupun alhamdulillah sifatnya bermasyarakat. Betul-betul karena Allah ikhtiar Nabi ya itu menjadi kebahagiaan orang yang beramal yang soleh. Tapi memang tidak ada yang bersih kecuali Muhammad. Yang keempat, kita jadilah orang yang selalu takwa ini. Kalau bahasa dia setelah positif
jam dari wong muslim sing ojo goyang kagum dengan suasana kondisi yang mencelakakan. Mari kita tambahkan. Kenapa? Dengan ilmu kita tanpa kita pada orang lain, insya Allah itu adalah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang kita sampaikan. Semoga bisa jadi pelajaran. Kalau itu ada yang boleh ditanyakan, kalau tidak ada, mari pengajian kita tutup dengan kalimat tahmid dan doa kafaratul majlis. Atas kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.